Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Saya mengerti, Luo Feng berkata dengan hormat. Menara bintang dan baju besi angkatan keduanya adalah item yang belum dapat Anda gunakan sepenuhnya. Baju besi angkatan adalah baju besi lengkap yang tidak dapat dipisahkan. Namun, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam menara bintang. Anda dapat mengambil beberapa dari mereka. Saya telah membuat beberapa harta karun khusus sesuai dengan apa yang dihasilkan menara bintang. Makhluk itu membalik tangannya. Hua, sebuah peta besar melayang di udara di atas kapal, menelan seluruh kapal. Kapal sepanjang lebih dari 10 km hanya menjadi titik kecil di peta ini. Energi mengerikan terpancar darinya. Energi peta ini sangat kuat, jauh melebihi bintang yang disegel. Peta ini adalah harta karun sejati, yang mampu menggabungkan banyak bintang tersegel di dalamnya. Dengan gabungan keduanya, itu menjadi harta yang sangat istimewa, peta bintang. Meskipun, peta itu hampir tidak mencapai tingkat harta karun sejati. Makhluk itu menatap Luo Feng. Begitu kamu menjadi tuannya, kamu akan tahu keajaibannya. Peta menyusut dengan cepat dan mendarat di depan Luo Feng. Luo Feng menerimanya, mengirimkan seutas energi dunia ke dalam. Dengan jejak rohnya di dalam, dia membentuk hubungan jiwa dengannya dan informasi tentang peta bintang dituangkan ke dalam pikirannya. Jadi seperti itu, peta bintang yang mengerikan. Luo Feng terkejut. Peta itu sendiri adalah harta karun. Bintang-bintang yang disegel juga merupakan harta karun. Peta itu mampu menyerap bintang-bintang yang disegel, dan menurut informasi yang dia kumpulkan, itu paling banyak bisa menampung 100.000 bintang yang disegel. Setiap bintang yang disegel adalah harta karun. Setelah 100.000 bintang tersegel diserap oleh peta, itu akan membuat peta bintang menjadi harta sejati. Peta bintang dapat digunakan untuk mencetak teknik serangan dan ukiran hukum Luo Feng. Saat menyerang, bintang-bintang di dalamnya akan terhubung dengan hukum, kekuatannya tidak terbatas. Saya malas. Makhluk itu tertawa, suaranya bergema di seluruh angkasa. Jadi saya membuat peta ini, bintang-bintang yang disegel bagaimanapun berasal dari menara bintang. Terima kasih guru. Luo Feng benar-benar berterima kasih. Peta bintang ini dapat menampung hingga 100.000 bintang yang disegel. Meskipun ada banyak bintang yang disegel di dalam menara bintang, mereka semua adalah bagian penting dari menara bintang itu sendiri, dan tidak ada yang bisa dikecualikan. Hanya sangat sedikit, sekitar 10.000 di antaranya tidak berguna. Yang bisa kamu ambil, yang dikatakan. Saya mengerti. Luo Feng mengangguk. Setelah menjadi penguasa menara bintang, dia mengetahui banyak hal. Sebenarnya, makhluk agung itu berseru, suaranya bergema di seluruh bintang-bintang yang disegel. Ketika saya pertama kali membuatnya, itu tidak memiliki kemampuan untuk menyegel. Itu sebagian besar untuk menyerang, apakah itu mengendalikan bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang atau menjebak musuh. Namun ketika perubahan terjadi, banyak bintang memperoleh kemampuan untuk menyegel, itu melebihi harapanku. Mengendalikan bintang-bintang dengan ukiran hukum pada mereka, mereka dapat dengan mudah dikirim untuk menyegel orang lain. Sebelum kamu bisa mengendalikan seluruh menara, mengendalikan bintang untuk menyerang akan menjadi keuntungan besar untukmu. Makhluk itu berseru, jika kamu dapat sepenuhnya mengendalikan menara bintang hanya dengan satu serangan, kamu dapat membuat menara seperti belati dan menusuk ke depan. Serangan ini akan menjadi serangan terkuatnya. Bahkan dengan kekuatan terlemahnya, itu masih akan dengan mudah membunuh seorang ksatria. Jika Anda dapat melepaskan lebih banyak kekuatannya, semua orang di alam semesta akan takut akan hal itu. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Guru, bolehkah saya bertanya kapan saya benar-benar dapat memicu seluruh menara?" "Haha, bisakah kamu melihat pusaran energi?" Yang ditanya. "Ya, 9 pusaran air sangat kuat, bahkan ksatria akan mati jika mereka jatuh," kata Luo Feng. 9 pusaran air ada di sana agar menara meregenerasi energinya, menyerap energi dari alam semesta itu sendiri. Yang dikatakan, menara ini tingginya 9 tahun cahaya, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan para pejuang mutlak alam semesta tidak memiliki cara untuk menyalakannya. Untuk menahan kekuatan seperti itu, jumlah energi yang digunakannya juga menakutkan. Itu terus-menerus menelan energi, maka ia dapat dengan mudah menghancurkan seorang ksatria. Jika kamu mengecilkan ukurannya, kapan kamu bisa memasok energi sebanyak itu? Yang ditanya. Luo Feng tercengang. Itu akan memakan banyak energi, pusaran air saja bisa menghancurkan ksatria. Tenang, itu pada bentuk optimalnya, kamu hanya perlu melepaskan kekuatan minimum dan energi yang dibutuhkan akan jauh lebih sedikit. Yang dikatakan, meski begitu, itu jauh melebihi persyaratan untuk armor kekuatan. Adapun menara bintang, aku punya satu permintaan untukmu.
Tolong katakan. Luo Feng menjawab. Sebelum kamu bisa memicunya sepenuhnya, biarkan dia tetap di sini. Yang ditekankan. Biarkan di sini, Luo Feng langsung mengerti. Menara bintang telah lama menarik perhatian para pejuang mutlak alam semesta, bahkan makhluk yang dapat menandingi kekuatanku telah merindukannya. Bagaimanapun juga, ini adalah salah satu senjata terkuat di alam semesta. Telah diperhatikan di sini di perang wilayah luar. Untuk waktu yang lama, saat menghilang, itu akan menciptakan keributan besar. Kalian semua prajurit dari wilayah luar berperang di Menara Bintang, prajurit dari 4 kubu, ratusan ribu kaisar termasuk kalian, tidak ada yang akan lolos. Yang dikatakan, Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Ratusan ribu kaisar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Benar, untuk harta seperti itu akan menarik makhluk yang paling menakutkan. Dengan kekuatan mereka, siapa yang bisa melarikan diri? Bahkan penguasa alam semesta, mereka tidak akan membiarkan Luo Feng dan yang lainnya lolos. Dengan status Luo Feng, mendapatkan sayap sawu yang tidak banyak membantu Master Alam Semesta masih baik-baik saja. Tapi untuk Menara Bintang, bahkan prajurit terkuat pun akan menjadi gila karenanya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia miliki sekarang. Pendiri Kapak Besar, pemimpin kota kekacauan primal. Mereka semua terus-menerus berpikir untuk kemanusiaan. Namun mereka juga akan mengambil ini dari Luo Feng, dan memberikannya kepada beberapa master alam semesta yang kuat untuk digunakan. Bahkan mungkin bagi pendiri Huge Axe untuk menggunakannya untuk dirinya sendiri. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk menandingi mereka, tanpa itu, jangan datang dan pindahkan. Yang ditekankan, jika kamu benar-benar dapat memicunya, kamu hampir memiliki kekuatan yang bisa menandingi mereka. Ditambah lagi, dengan kemanusiaan di belakangmu, saat itu kamu akan menjadi salah satu eselon atas umat manusia, dan tidak ada yang berani mengambil hartamu. Tentu saja, Anda berhak memiliki Menara Bintang. Luo Feng mengangguk. Ini adalah pedang bermata dua. Kamu memiliki 3 harta sekarang. Yang dikatakan, ketika aku pertama kali melihatmu, energimu benar-benar tersamarkan, seperti keabadian normal. Apapun yang bisa melakukan itu adalah harta sejati, ini pasti sesuatu yang diberikan gurumu, pemimpin kota kekacauan primal. Baginya untuk memberikannya padamu berarti itu tidak banyak berguna untuk penguasa alam semesta, tapi itu masih cukup untuk membuat iri para ksatria. Ini adalah harta pertamamu. Luo Feng mengedipkan matanya. Ini sangat akurat. Yang kedua adalah mutiara menara. Ini adalah mutiara yang menyatu dengan jiwamu. Mutiara ini adalah pusat kendali untuk ruang terlarang di dalam menara, dan penyegelan adalah kemampuan terpenting menara. Menyerang dan menusuk adalah anak perusahaan. Sementara kemampuan bertahan juga sekunder, menyegel seorang prajurit mutlak, adalah kemampuan utamanya. Mutiara itu sendiri juga dianggap sebagai harta karun. Menyatukan mutiara dengan jiwamu, kamu harus tahu bagaimana menggunakannya untuk melindungi jiwamu. Luo Feng mengangguk. Selama proses peleburan mutiara, itu sangat menyakitkan. Namun, setelah selesai, dia bisa merasakan bahwa itu luar biasa. Yang ketiga adalah peta bintang. Menggabungkannya dengan bintang-bintang yang disegel akan menumbuhkan kekuatannya. Itu sudah dianggap sebagai harta karun sejati tingkat rendah. Kekuatanmu saat ini tidak dapat menggunakan terlalu banyak bintang yang disegel. Bahkan dengan jiwa umum, aku memperkirakan kamu mungkin hanya dapat menggunakan sekitar 10 bintang, dan itu sudah tidak buruk. 3 harta karun. Seluruh alam semesta belum melihat harta karun ini. Yang dikatakan, karena begitu, tidak ada yang bisa mengenalinya. Selama kamu tidak menggunakan kekuatan mereka sampai batas mereka, tidak ada yang bisa menebak hartamu. Luo Feng mengangguk. Sayap sawu belum ditemukan. Adapun peta bintang, dia akan menggabungkannya dengan bintang-bintang yang disegel nanti, itu adalah harta yang sama sekali baru. Mutiara menara di sisi lain adalah inti dari Menara Bintang. Tidak ada yang pernah berhasil menggabungkannya sebelumnya, maka tidak ada yang tahu tentang itu. Ketiga harta ini semuanya milik ranah harta karun sejati, pada tingkat di mana penguasa alam semesta tidak akan terlalu repot, tetapi cukup bagi para ksatria untuk menjadi gila. Jangan sombong, ketiga harta karun rendah ini bahkan bukan sebagian kecil dari Menara Bintang atau baju besi kekuatan. Yang dikatakan, saya akan bekerja keras untuk dapat menggunakan armor kekuatan dan Menara Bintang sesegera mungkin, kata Luo Feng. Makhluk itu mengangguk. Luo Feng dan Putih duduk di perahu dan mendengarkan guru mereka memulai perjalanan kembali ke kuil. Kecepatan dalam perjalanan kembali sangat cepat, mereka mencapai kembali dalam sekejap. Guru, saya hanya mendapatkan 2 bagian dari manual 9 volume. Bolehkah saya tahu di mana sisanya? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Manual 9 volume dapat membuat gen Anda berevolusi ke tingkat bentuk kehidupan khusus di alam semesta. Dia menatap Luo Feng, dan jika genetikamu terlalu absurd, itu akan menarik perhatian banyak prajurit.
Semakin kuat kamu, baru kamu layak mendapatkan harta khusus. Fragmen kristal surgawi dari manual, ada total 5 buah. Kamu sudah mendapatkan 2 bidak. Sedangkan untuk 3 bidak lainnya, mereka ditempatkan di daerah berbahaya di alam semesta. Di level penguasa sektor, kamu bisa mendapatkan bidak lain, di Undying, kamu bisa mendapatkan bidak lainnya. Setelah menjadi bidak satria, kamu bisa mendapatkan potongan terakhir. Makhluk itu menatap Luo Feng. Area itu semakin berbahaya. Ketika kamu menjadi seorang ksatria dan mendapatkan bidak terakhir, menyelesaikan set, kupikir kamu akan sangat dekat untuk memicu seluruh menara bintang. Koordinat 3 papan logam ini memiliki beberapa deskripsi sederhana tentang bahayanya. Makhluk itu menunjuk Luo Feng, dan seberkas cahaya terbang ke arahnya langsung ke pikirannya. Informasi mengalir masuk dan Luo Feng langsung mengerti. Murid, jangan mati di tempat-tempat ini. Yang dikatakan, ya, Luo Feng sangat jelas. Sekarang setelah pekerjaan selesai, saya sudah cukup mempersiapkan untuk Anda. Dengan 3 harta, semuanya akan tergantung pada diri Anda sendiri. Saya tidak akan membantu Anda sama sekali di masa depan. Yang dikatakan, saya menunggu hari Anda akan dapat memicu seluruh menara bintang. Setelah dia mengatakan itu, ruang bergetar. Makhluk itu telah menghilang, meninggalkan Luo Feng dan Putih di kuil. Senior, aku malu untuk mengatakan bahwa aku masih tidak tahu siapa nama guru itu. Luo Feng berkata, dia tidak berani bertanya sebelumnya. Haha, Putih duduk bersila dan tertawa, tidak ada yang tahu nama aslinya. Tetapi karena dia sering duduk di puncak gunung dan terlihat seperti itu di seluruh alam semesta yang luas. Para pejuang mutlak dari alam semesta yang luas memberinya gelar, tamu duduk gunung. Petik 2. Nama senior keduamu adalah Chao Benqi, dia dikenal di alam semesta sebagai Kaisar Yan. Tamu yang duduk di gunung dan pemimpin dari Yan Senrace Emperor Yan? Luo Feng mengingat mereka. Perlombaan bumi memiliki pemimpin sekarang dan pekerjaan selesai. Saya jauh lebih santai sekarang. Junior ketiga, saya akan pergi. Putih tersenyum dan ruang bergetar saat dia menghilang. Di dalam kuil, Luo Feng berdiri sendiri, tersenyum, guruku adalah salah satu yang terkuat di alam semesta, tamu yang duduk di gunung. Tapi, dia benar-benar lemah tentang murid-muridnya. Mulai sekarang sampai saat aku memicu menara bintang, dia bahkan tidak peduli. Luo Feng berjalan di dalam kuil, saat dia mencapai tepi, sebuah jalan muncul. Berdiri di depannya, bintang-bintang tersegel tak berujung melayang di luar. Bintang datang. Luo Feng tersenyum. Segera, menara mulai berputar di dalam. Dari konsumsi energi selama bertahun-tahun, sebagian energi mulai mengalir deras dari dalam menara, dengan cepat berkumpul di hadapan Luo Feng. Lebih dari 10.000 bintang tersegel berputar. Semuanya tampaknya tidak memiliki cahaya emas hukum asal. Bintang tersegel lainnya tidak dapat diambil. Oleh karena itu, 16.235 bintang ini saat ini tidak berguna. Luo Feng mengangguk. Dia memicu bintang-bintang melalui menara bintang, mereka mulai terbang ke arahnya dan mengenalinya sebagai tuan mereka satu persatu. Guru telah mengatakan bahwa saya paling banyak dapat memicu 10 dari mereka pada saat yang sama. Kemudian saya akan mengambil 100 terlebih dahulu dan ketika saya membutuhkan lebih banyak, saya akan kembali lagi. Luo Feng berdiri di luar angkasa. Di depannya, ada 100 bintang tersegel yang tampak seperti mutiara kaca yang berputar. Dengan flip tangannya, peta bintang muncul. 100 mutiara semuanya mendarat di dalam peta. Segera tanda bintang mulai muncul di seluruh peta saat mereka mulai membentuk koneksi khusus. Peta bintang lahir. Cakar merobek langit. Dengan pikiran, dia melihat peta bintang dan ukiran hukum yang rumit muncul di atasnya. Itu adalah ukiran hukum lengkap dari cakarnya yang merobek langit. 6 dari 100 bintang bersinar dengan emas. Sepertinya cakar yang merobek langit paling banyak bisa memicu 6 bintang. Luo Feng mengangguk. Penggunaan peta bintang seperti itu, dengan mengendalikan sejumlah besar bintang yang disegel, seseorang dapat menanamkan teknik di dalamnya. Seseorang juga dapat dengan mudah membersihkannya dan menempatkan teknik yang berbeda jika dan bila diperlukan. Tingkat teknik akan menentukan berapa banyak bintang yang dibutuhkan. Bangkit, Luo Feng meraung. 6 mutiara naik secara bertahap dari peta bintang. Mereka benar-benar hitam dalam warna dan bersinar dengan hukum. Setelah berubah dari dalam peta bintang, mustahil untuk mengatakan bahwa 6 bintang kecil ini adalah bintang tersegel yang kuat dari sebelumnya. Pergi, Luo Feng menatap ke ruang depan. Hua, 6 bintang hitam segera bergegas maju, terhubung dengan hukum alam semesta. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan hampir dalam sekejap, mereka membentuk cakar. Hanya untuk bagian tungkai dan cakarnya itu membawa serta kekuatan yang menakutkan saat menebas ruang di depan. Luo Feng penuh kegembiraan saat dia melihat, setelah itu 6 bintang kembali ke peta bintang.
Haha, peta bintang ini jelas merupakan harta karun pembaca roh. Dia sangat bersemangat. Senjata yang dibutuhkan oleh pembaca roh biasanya adalah teknik kuat yang ditempatkan di dalam bahan yang sangat mahal. Oleh karena itu, selama pertempuran, mereka dapat mengandalkan pemicu ukiran hukum, menghemat banyak upaya untuk melepaskan kekuatan maksimum. Persenjataan Nansen memiliki 9 teknik yang tercetak di dalamnya sebelum menggabungkan bilah pisau di dalamnya. Oleh karena itu, menggunakan senjata untuk melepaskan kekuatan teknik. Peta bintang berbeda. Itu bisa mengubah teknik dalam waktu tertentu. Dengan bintang-bintang yang disegel sebagai fondasinya, tidak peduli seberapa kuat tekniknya, bahkan seorang master alam semesta, mungkin hanya perlu menggunakan sedikit lebih banyak bintang yang disegel untuk menempatkan tekniknya di dalamnya. Dan ini adalah bintang yang disegel? Setiap salah satu dari mereka adalah harta karun sejati, yang sangat kuat. Bahkan jika saya tidak menggunakan teknik yang kuat, hanya bintang yang disegel saja yang menyerang akan sangat kuat. Bahkan bintang katai putih mereka akan langsung hancur. Bagaimanapun, ini adalah harta yang bahkan dicari oleh para ksatria. Luo Feng tersenyum. Tidak seperti sayap sawu, karena terlalu kuat, dia belum bisa melepaskan kekuatannya yang cukup. Peta bintang, meskipun kuat dengan sendirinya, bintang-bintang yang disegel di dalamnya, adalah harta yang sebenarnya juga. Saat Luo Feng menggunakan jiwa umum, dia akan mampu memicu teknik yang sangat kuat. Peta bintang ini akan dapat menggunakan teknik apapun yang saya buat. Ini akan mengakomodasi jalanku. Mulai hari ini, peta bintang ini akan disebut diagram bintang. Luo Feng sangat menyukai peta bintang ini. Oleh karena itu, dia dapat mengambil kebebasan untuk sepenuhnya menamakannya apa yang dia inginkan. Menyerap jiwa jenderal. Luo Feng membalik tangannya dan setetes air melayang dan terbang menuju dahinya, dengan lembut menyatu saat disentuh. Saat terhubung dengan inti utamanya, itu seperti air yang mengalir ke sungai kering, dengan cepat diserap. Jiwa umum yang diserap seperti bayi yang tumbuh menjadi raksasa, memberikan kekuatan tanpa akhir. Sangat kuat. Dengan tekad dan kesadaranku saat ini, aku dapat memicunya sepenuhnya. Jiwa prajurit memiliki 1000 kali kekuatan jiwa penguasa sektor, sedangkan jiwa umum memiliki 10.000 kali lipat, serunya. Guru menciptakan baju besi angkatan dan jiwa mentah. Meskipun keduanya menargetkan aspek yang berbeda, persyaratan dan kekuatannya sangat mirip, karena satu untuk tubuh, sedangkan yang lain untuk jiwa. Energi roh Luo Feng saat ini sangat kuat, memiliki 10.000 kali energi roh penguasa sektor dengan jiwa umum. Ini mirip dengan seorang kaisar rendah, dan dengan kendali atas kemauan dan kesadarannya, dia bisa melepaskan kekuatan yang mirip dengan kaisar puncak. Weng, siluet menara buram mulai menelan dewa binatang kecil yang terbentuk dari inti utamanya. Siluet ini terbentuk dari mutiara menara, perlahan terserap dan menghilang. Fondasi jiwaku telah ditetapkan, dan dengan tekadku, kekuatannya tidak akan terbatas. Hanya dalam hal pertahanan, dengan bantuan mutiara menara, siapa yang bisa menghadapiku? Luo Feng sangat percaya diri. Dia membentangkan sayap peraknya di dalam kuil. Dengan sayap sawu di punggungnya dan mutiara menara di dalamnya, juga dengan baju besi umum dan jiwa umum, dia bahkan memiliki peta bintang untuk menyerang. Dia pemberani, karena ini sudah cukup untuk membuat kaisar putus asa. Terhadap makhluk yang begitu menakutkan, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Dalam hal fondasi, itu dalam. Dia memiliki banyak harta, bahkan kaisar 7 pedang atau kaisar kejatuhan kehidupan semua akan menatap kaget. Satu-satunya hal adalah kekuatan mereka sangat kuat, dikombinasikan dengan harta mereka masih bisa memberi Luo Feng pertarungan yang sulit. 6.000 tahun warisan hidup atau mati. Lebih dari 5.000 tahun mempelajari jalur dewa binatang, membantu hukum ruang angkasa saya. Dia berseru, ketika dia berada di tanda 1000+, dia telah mencapai level 19 dari jalur dewa binatang, dengan 5.000 tahun sekarang, dia telah mencapai level ke-20, kecepatan peningkatannya sangat cepat. Melewati tingkat ke-20 jembatan surgawi. Menakutkan, tentu saja hal utama adalah dia memiliki patung dewa binatang untuk ditiru dan ditiru secara paksa, ditambah tekad dan kesadarannya terus semakin kuat, memungkinkan dia untuk mencapai level yang lebih tinggi dengan cepat. Hanya peningkatan kehadiran dewa binatangnya saja yang cepat. Namun, bentuk dan hukum ruang angkasa Nansen 7-nya lebih lambat. Dia baru saja menyelesaikan bentuk kedua dari bentuk Nansen 7, kekuatannya hanya mirip dengan tingkat ke-18 jembatan surgawi. Sehubungan dengan hukum luar angkasa, dia telah sepenuhnya memahami gambar ke-6, mirip dengan tingkat ke-18 juga. Jelas dalam hal pemahaman hukum, kehadiran dewa binatang jauh lebih sulit untuk membuat kemajuan, namun karena jauh lebih kuat, itu memberinya kekuatan yang menakutkan. Dan aku mendapat kejutan ekstra. Saya hanya menyelesaikan gambar ke-6 dari hukum ruang angkasa, dan gambar ke-7 adalah yang paling penting, namun saya tidak tahu apa-apa tentang itu.
Namun tubuh Mosa, menggunakan kristal kehidupan dan hubungan khusus dengan alam semesta, sekarang dapat digunakan teleportasi. Teleportasi. Aku sekarang bisa melakukannya sendiri. Dia sangat senang. Meskipun aku memiliki panah berat sebagai budak, selama masa kritis pertempuran, musuh secara alami akan berurusan dengan kita secara terpisah, panah berat tidak akan dapat selalu berada di sisiku. Jika saya perlu melarikan diri, bisa teleportasi sendiri adalah yang tercepat. Dia sudah membayangkannya, jika tubuh buminya bertarung, dia bisa membiarkan tubuh Mosa menjadi sepotong logam dan muncul di dalam ototnya. Tubuh Mosa bisa menggunakan teleportasi dan dia bisa melarikan diri. Tubuh Mosa dan tubuh bumi keduanya berbagi inti utama yang sama, agar tubuh Mosa muncul dari dalam dunia internalnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Berbeda dengan cincin dunia yang membutuhkan energi dunia untuk membimbing. Muncul dari dalam dunia internal hanya membutuhkan pemikiran. 6.000 tahun, peningkatannya memang lompatan. Kehadiran Dewa Binatang Buasnya telah mencapai tingkat ke-20, bentuk Nansen 7. Tingkat kedua, tubuh Mosanya dapat berteleportasi. Tekadnya sekarang setidaknya ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ksatria menjadi gila karena, secara keseluruhan, dia memiliki 3 harta sekarang, bersama dengan jiwa umum dan baju besi spesialnya. Semuanya berada dalam genggamannya. Banyak metode dalam genggamanku, bahkan melawan 7 pedang atau life fall atau dalong, aku tidak perlu takut. Dia sangat percaya diri, mendapatkan warisan dari tamu gunung yang duduk, dia mengetahui bahwa ada beberapa makhluk kuat seperti itu di alam semesta. Prajurit seperti itu yang tidak perlu memikirkan ras atau lainnya, warisan mereka benar-benar bisa membuat 6 ras puncak menjadi hijau karena iri. Pemimpin kota kekacauan utama telah lama berpikir, jika dia tidak bisa memasukkan mereka, lebih baik membiarkan seseorang dari rasnya mendapatkan warisan mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi ras. Semuanya diselesaikan. Saatnya mengunjungi keluargaku. Tatapan Luo Feng sebelumnya menusuk dan kuat, saat dia memikirkan keluarganya, mereka melunak. Selama warisan hidup atau mati, dia bertahan semua karena dia ingin melihat keluarganya lagi. Satu-satunya hal adalah setelah dia bangun, dia perlu berbicara dengan makhluk besar itu, melawannya, dia tidak berani mengirim seutas kesadaran ke alam semesta virtual untuk melihat keluarganya. Itu sangat tidak sopan. Itu adalah pertemuan pertamanya, dia tidak ingin menyinggung gurunya. Jika dia adalah seorang guru dan dia pergi menemui muridnya untuk pertama kalinya, jika muridnya terganggu dan memiliki bagian dari kesadarannya di alam semesta virtual, dia pasti tidak akan bahagia. Oleh karena itu dia harus menanggungnya. Menunggu sampai gurunya pergi sebelum dengan cepat menyelesaikan peta bintang, menyerap jiwa jenderal. Setelah semuanya selesai, sudah waktunya untuk melihat keluarganya. Alam semesta virtual, di dalam villa Luo Feng di wilayah utama. Luo Feng baru saja terhubung dan menyadari bahwa dia memiliki banyak surat. Banyak. Dia tercengang, dengan lembut mengetuk di udara saat halaman-halaman itu muncul dan dia membacanya. Guru pemimpin kota kekacauan utama telah mencoba menghubunginya 2 kali, Truyan 9 kali, Bolan sekali, Rong Jun 2 kali, Gao Seng sekali. Luo Ping 18 kali, Luo Hai 21 kali, Luo Hua 3 kali, Ayah 3 kali, Ibu 83 kali. Adapun Susin, dia telah menghubunginya 38.192 kali. Pesan kabur, itu benar-benar mengejutkan Luo Feng. Selain guru, teman, dan keluarganya, ada teman lain dari aliansi Hong. Beberapa telah mengundang Kaisar Blade River untuk menjelajahi daerah bersama mereka, beberapa ingin menjual beberapa barang kepadanya, beberapa meminta bantuan. Surat pemimpin kota kekacauan primal sangat sederhana, ayo temui aku sesegera mungkin. Surat Truyan berkata, jika kamu selamat, tidak perlu terburu-buru. Berurusan dengan keluargamu dulu, lalu temui aku. Bolan dan teman baiknya yang lain sebelumnya baru saja menjadi penguasa sektor belum lama ini. Adapun temannya Gao Seng yang dia temui di Naga Bintang bertanduk sejak lama, dia mengirimnya untuk memberitahu dia bahwa dia telah putus dari keluarganya dan telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun, akhirnya menjadi besar. Surat itu dipenuhi dengan kegembiraan, juga menunggu jawaban Luo Feng. Namun surat ini dikirim lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan Luo Feng tidak membalas suratnya. Adapun keluarganya, mereka semua dipenuhi dengan kekhawatiran. Susin, dia melihat kabur surat-surat darinya, terkejut. Ini semua dikirim ketika dia memulai 6000 tahun warisan hidup atau matinya. Hampir setiap hari ada 1, kadang 2. Dalam beberapa ratus tahun, ada lebih dari 30.000 email darinya. Dia dengan cepat memindai mereka. Feng, rencana penyembunyian keluarga hampir selesai. Aku jauh lebih santai sekarang dan hanya menunggu kepulanganmu. Keluarga Luo akan menjadi lebih kuat sekarang. Feng, aku saat ini di bidang bintang Birch Utara. Ada planet yang indah, pemandangannya sangat bagus, hanya sedikit dingin. Feng,
Aku menemui beberapa masalah hari ini, aku tidak menyangka bahwa setelah mempercayainya begitu lama, dia berani melawanku seperti itu. Kurasa kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi di hati seseorang. Sepertinya benar, aku belum tahu, tidak melihat bawahan itu dalam beberapa ratus tahun. Banyak surat itu seperti buku harian, merekam hidupnya, kegembiraan, masalah dan sebagainya, selama ratusan tahun. Kata-kata itu dipenuhi dengan kekhawatiran, rasa sakit yang datang dari dalam. Bahkan ketika dia berbicara tentang hal-hal bahagia, itu membuat Luo Feng merasa bahwa masih ada kekhawatiran di baliknya. Masalah. Surat-surat saat itu pasti penuh dengan masalah. Luo Feng merasakan kepahitan di dalam. Saat itu ketika dia menerima warisan hidup atau mati, ketika dia mendeteksi bahaya, baru kemudian dia meninggalkan surat untuk keluarganya, yang akan dikirim selama 6.000 tahun. Ketika dia akhirnya berhasil, dia tidak menyangka bahwa warisan itu akan bertahan lebih dari 6.000 tahun, itu tidak masuk akal. Mereka pasti sangat khawatir dengan surat itu. Luo Feng bisa menebak reaksi mereka. Pemimpin kota kekacauan primal dan Truyan, aku akan mengunjungi mereka nanti. Dia pikir, mereka tidak akan peduli jika aku menunggu sebentar. Aku akan mengunjungi keluargaku dulu. So, dia segera memasuki Teluk Bintang 9 Pulau Naga Hitam. Teluk Bintang 9, selain 3 tempat tinggal inti milik Luo Feng, Dewa Petir dan Hong, setiap ruang hidup lainnya berasal dari keluarga Luo, dan gaya renovasi bangunan lainnya semuanya seragam. Villa kuno Luo Feng tidak berubah selama 10.000 tahun terakhir. Karena itu memiliki arti dan posisi khusus, anggota keluarga normal bahkan tidak bisa memasukinya. Rerumputan di depan villa saat ini memiliki Luo Ping yang duduk di kursi batu, dan meja itu memiliki botol-botol anggur, dengan puluhan di antaranya sudah kosong. Dia menyesap dan minum, tanpa henti, dahinya dipenuhi kekhawatiran. Luo Feng langsung muncul di depan villa, ekspresinya berubah di tempat kejadian. Luo Ping, ada apa? Dia belum pernah melihat putranya yang besar menggunakan anggur untuk melupakan masalahnya. Dari kedua anak itu, Luo Ping adalah anak yang tenang dan dia mengatur banyak urusan keluarga. Dia sudah dianggap sebagai salah satu pemimpin keluarga. Aku berkata, semua orang keluar, tinggalkan kami sekarang. Luo Feng mendeteksi beberapa orang di belakangnya dan segera meraung sambil melambaikan tangannya. Lu Ping, sebuah suara terdengar. Suaranya tenang, hampir seperti lautan luas, meski begitu, dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Seorang prajurit yang kuat berbicara kepada orang yang lebih lemah memberikan perasaan yang berbeda. Tekad dan kesadaran Luo Feng yang kuat secara alami mempengaruhi orang lain. Luo Ping benar-benar terpana saat dia berbalik secara bertahap. Di belakang dia, siluet yang berdiri di sana adalah tubuh manusia yang sangat normal, bahkan sedikit lebih pendek dari dirinya. Namun, siluet ini adalah pilar seluruh keluarga Luo. Pilar seluruh bumi. Ayah, Luo Ping menatap dengan mata terbelalak, menjatuhkan botol anggur saat mereka jatuh di rumput dan berguling, anggur bocor. Ayah, dia bergegas dengan penuh semangat, memeluk Luo Feng. Haha, Luo Feng tertawa. Ada apa? Kenapa kamu terpaksa minum? Tekanannya terlalu banyak. Ia bangkit dan menyeka air matanya. Dia merasakan kekhawatiran yang tak ada habisnya dalam sekejap menghilang. Dia belum pernah mengalami stres seperti itu sebelumnya. Namun ketika Luo Feng kembali, semuanya menghilang bersama angin, mereka tidak lagi khawatir. Di mana ibumu? Dia bertanya, bawa aku padanya. Dia saat ini sedang bernegosiasi dengan keluarga Luosi dari negara alam semesta kabut emas, kata Luo Ping. Bernegosiasi, Luo Feng mengerutkan kening. Luo Ping berkata tanpa daya, ayah, karena Anda mengirim surat itu ke keluarga, kami semua takut. Aku tidak mengatakan aku telah mati, hanya saja aku dalam masalah. Luo Feng tidak bisa tidak menjawab. Kami tahu kamu masih hidup. Melihat Divan dan yang lainnya hidup secara alami berarti kamu masih hidup. Namun, suratmu mengatakan bahwa kamu dalam bahaya dan bahwa kami mungkin tidak dapat melihatmu untuk waktu yang singkat. Jangka waktu yang lebih lama paling buruk. Jangka waktu pendek berpotensi berarti 10.000 tahun, dan jangka panjang berpotensi berarti jutaan tahun. Secara keseluruhan, keluarga mulai khawatir, dan hanya kakek dan nenek, bersama dengan paman, ibu, dan adik laki-laki yang tahu tentang hal itu. Untuk keluarga, kami mulai dengan cepat mengatur ulang manajemen. Menerapkan manajemen yang lebih ketat, mengurangi anggota jahat yang membawa kami musuh. Keluarga Luo Feng telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu jumlah anggota keluarga yang mengejutkan. Banyak murid dan anggota normal, tanpa hak istimewa apapun, hidup seperti orang normal. Lagi pula dengan jumlah mereka saat ini, bahkan lebih dari 10.000 planet kehidupan tidak cukup untuk mereka tinggali. Jelas betapa cepatnya manusia bereproduksi.
Sebenarnya beberapa keluarga super di alam semesta memiliki cukup banyak orang untuk menempati seluruh galaksi, atau bahkan ratusan dari mereka. Ini sangat normal. Keluarga Luo kami tumbuh terlalu cepat. Ketika kamu di sini untuk mengendalikannya, itu masih baik-baik saja. Tapi oleh karena itu, kami mengendalikan aturan dan mulai meninggalkan banyak pintu belakang untuk keluarga. Bisnis telah tumbuh besar dan lama meninggalkan negara alam semesta Ganwu. Kami tidak menyangka bahwa beberapa dekade yang lalu, keluarga Luo si negara alam semesta kabut emas, karena masalah beberapa murid elit yang tumbuh lebih besar dan lebih besar, menolak untuk memberi jalan. Keluarga itu adalah keluarga super di negara alam semesta kabut emas, dan pemimpin keluarga mereka adalah Kaisar Jianta. Saya juga mendengar bahwa gurunya adalah seorang ksatria. Setelah masalah menjadi lebih buruk, saya mendengar bahwa dia mengirim surat kepada Anda untuk menyelesaikannya secara pribadi. Namun alam semesta virtual Anda telah ditutup begitu lama. Ibu bahkan mengatakan bahwa ada desas-desus di sekitar Gunung Yuxiang bahwa kamu telah jatuh, kata Luo Ping. Para bawahan di vilamu belum pernah melihatmu selama lebih dari 6.000 tahun. Bagi seorang penguasa sektor yang hampir tidak hidup melewati 10.000 tahun, menghilang selama 6.000 tahun sekali adalah hal yang luar biasa. Luo Feng mengangguk. Memang, ada desas-desus bahwa dia telah jatuh. Kaisar Jianta itu mungkin telah memperhatikan hal ini dan karenanya tidak pernah menghentikan keluarganya. Mungkin dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk memaksa keluarga kita tunduk padanya, melihat apakah kamu mau menunjukkan dirimu, kata Luo Ping. HMPH, Luo Feng mengangguk dengan dingin, apakah aku hidup atau mati, hanya berita ini saja yang tak ternilai harganya. Terutama ras lain di alam semesta, mereka ingin mengetahui kebenaran tentang masalah ini. Kaisar Jianta itu hanyalah seorang murid, seorang ksatria, namun dia berani pergi sejauh ini. Ayo pergi, bawa aku ke ibumu. Teluk Bintang 9, markas besar keluarga Luo. Susin secara pribadi membawa tim utusan dari keluarga Luo. Nyonya Luo, keluarga Luo si kami sangat menghormati Tuan Luo Feng. Oleh karena itu kami telah menanggung selama ini, namun ini tidak berarti bahwa kami dapat dengan mudah diganggu. Ini adalah baris terakhir kami, selama Anda dapat memberikan kompensasi kepada kami. Sebanyak ini, semuanya akan diselesaikan. Negosiator dari keluarga Luo si adalah raksasa lapis baja emas dengan hidung gajah. Susin duduk di sana. Bisakah dia setuju, dibully sampai sejauh itu? Jika dia sujud, desas-desus akan semakin gila, dan keluarga lain secara bertahap akan mulai curiga jika Luo Feng benar-benar jatuh. Setelah itu dimulai, itu akan lebih merepotkan. Nyonya Luo, negosiasi sudah berlangsung selama 7 hari, dan hari ini adalah hari terakhir. Jika tidak ada resolusi, keluarga Luo si kita harus... Pak, pintu terbuka dengan keras, semua orang di dalam terkejut. Ini adalah negosiasi penting, siapa yang berani menerobos masuk seperti itu? Siluet lapis baja perak langsung masuk. Tekanan tak berbentuk, hanya tekanan dari kesadarannya menyebar ke seluruh. Segera membuat semua orang di keluarga Luosi menjadi pucat. Keluarga Luosi, Kaisar Jianta, katakan padanya. Pemuda lapis baja perak menatap dingin pada pemimpin keluarga. Siapapun yang berani menggertak keluarga saya, nyalinya pasti besar. Saya benar-benar bertanya-tanya, siapa yang memberinya nyali seperti itu? Apakah dia telah disuap oleh ras lain? Katakan padanya, tanpa jawaban yang tepat, saya tidak keberatan dalam membunuhnya dan memusnahkan seluruh keluarga Luosi. Semua orang di aula terkejut. Kepala keluarga Luosi kita, raksasa berhidung gajah itu gagap dan hendak berbicara. Kaisar rendahan, HMPH, Luo Feng mendengus dingin. Ingat, saya ingin jawaban yang tepat. Jika itu tidak cukup baik, Anda tahu apa yang akan terjadi. Sisi keluarga Luosi semua terkejut hingga terdiam. Keluar, Luo Feng memerintahkan. Mereka semua membungkuk hormat, meninggalkan ruangan dengan lesu sebelum menghilang. Mereka tidak berani menghilang sebelum Luo Feng, harga diri mereka telah hancur total. Di dalam aula, semua orang di keluarga Luo tampak gembira. Susin berdiri di sana, tubuhnya gemetar penuh semangat saat dia menatapnya. Sudah sulit bagimu. Luo Feng menoleh ke istrinya dan dengan lembut memegang tangannya. Yang lain semua pergi dengan patuh. Hanya Luo Feng dan dia yang tersisa. Kamu kembali, itu bagus. Dia menatapnya, air mata mengalir. Semuanya baik-baik saja. Aku berjanji padamu bahwa tidak ada yang akan menggertak keluarga kita. Tidak ada seorang pun. Luo Feng dengan lembut mengusap wajahnya. Mengingat lebih dari 30.000 surat, dia merasa menyesal di dalam. Dia berutang terlalu banyak padanya. Selama kamu kembali, itu sudah cukup. Dia berkata dengan lembut, beri aku pelukan. Luo Feng mengangguk. Mereka berpelukan sebentar saat dia berbaring di dadanya. Meskipun ada keheningan, dia merasakan kehangatannya, detak jantungnya, dan energinya. Setelah beberapa saat,